Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Wo Jin Pyong ingin membalaskan dendam anaknya. Kalian penasaran kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Peowol yang berada di sebuah tempat. Tiba-tiba ada Horanju memanggil Peowol. Peowol, kamu jadi lebih tampan sejak terakhir kali kita bertemu. Ternyata kamu ada di sini. Apa yang kamu mau? Karena kamu datang dengan orang lain. Aku ragu, kamu cuma mau bertemu denganku. Dia benar-benar luar biasa. Padahal kita sudah menyembunyikan kehadiran kita dengan baik. Ini terakhir kalinya aku menawarkannya. Bergabunglah dengan kelompok awan hitam. Kalau aku menolak, maka kami akan melakukan permintaan klien kami. Permintaan untuk membunuhmu. Kalau kamu mau tetap hidup, lebih baik terima tawarannya Horanju. Ayolah, apa kamu pikir kami datang ke sini untuk membunuh orang? Memangnya kamu mau apa lagi di sini kalau bukan untuk membunuhku? Apa kalian akan membatalkan misinya? Aku sudah tahu siapa dirimu dan apa yang kau lakukan. Kamu cuma harus menyembunyikan dirimu dengan lebih baik. Kami sudah memberitahu Sekte Ime kalau kamu sudah terbunuh. Dan kalau nanti kamu ketahuan, kami hanya perlu menghindari topik tentangmu. Meski Sekte Ime mengetahui kalau kamu masih hidup, kamu pasti sudah jadi sangat kuat, sampai tidak ada orang Sichuan yang berani mengganggumu. Apa kalian ingin mengkhianati klien kalian? Bukankah kepercayaan itu segalanya bagi kelompok petualang? Siapa yang peduli dengan hal kuno seperti itu, terutama dalam situasi Chengdu saat ini? Aku tidak mau membunuhmu. Bergabunglah dengan kelompok awan hitam. Aku menolak, karena kepercayaan itu penting bagi seorang asasin, ucap Peowol. Horanju bergumam, asasin dan kepercayaan? Apa itu berarti seseorang menyuruhnya untuk melakukan semua ini di Chengdu? Setelah itu Peowol mengingat kata-kata dari Li Min. Aku harap orang-orang itu akan merasakan perasaan yang sama seperti yang aku rasakan. Perasaan tidak berdaya karena dihancurkan oleh kekuatan yang tidak bisa kamu lawan. Dengan tiba-tiba Horanju berteriak, klienmu pasti adalah seorang wanita. Dengan tiba-tiba Horanju menyerang Peowol. Peowol masih bisa menghindari serangan dari Horanju. Horanju berkata, kemana dia pergi? Dengan tiba-tiba Jang Muryang datang dari belakang mereka. Jang Muryang berkata, bukankah sudah ku bilang kalau berbicara dengannya itu sia-sia saja? Dia berada di atas sana. Bunuh dia. Setelah Jang Muryang berkata seperti itu, tiba-tiba ada orang-orang yang melesat ke arah Peowol. Peowol tidak hanya diam. Dia sudah bersiap dengan pisau terbangnya. Dengan mudahnya dia langsung membunuh orang-orang dari awan hitam. Peowol berkata, kamu benar-benar membawa banyak orang hanya untuk membunuh satu orang. Aku penasaran, apa aku harus membawa lebih banyak orang? Ternyata yang dibawa Jang Muryang bukan hanya beberapa orang, tapi seluruh pasukan awan hitam. Peowol berkata, kalian akan menyesalinya. Seharusnya kalian tidak ikut campur dalam peperanganku. Peowol dan kelompok awan hitam mulai kejar-kejaran sampai ke pemukiman.
Orang-orang di sana mulai saling membicarakan Peowol dan kelompok awan hitam. Aku rasa terjadi perang di suatu tempat. Aku tidak pernah melihat orang itu sebelumnya. Siapa dia? Kenapa dia punya banyak sekali bawahan yang mengikutinya? Kenapa dia menuju ke sini? Setelah itu, Peowol langsung membunuh orang-orang yang ada di sana. Oranju berkata, "Apa yang dia lakukan? Ini buruk, kita harus menghentikan dia." "Siapa kalian? Kenapa kalian membunuh orang-orang di sekitar sini?" "Kita tertipu. Sepertinya mereka berpikir kita berada di pihak yang sama seperti Peowol. Bajingan itu pantas saja dia mulai menyerang orang sembarangan. Rupanya dia berencana untuk membuat mereka bertarung melawan kita. Dia menghilang. Hantu sialan itu, kemana dia pergi? Ayo kita serang mereka dulu, karena mereka adalah bawahan dari orang itu. Kita hanya harus menangkap mereka dan membuat mereka membocorkan informasi tentang orang itu. Kita tidak boleh tetap di sini. Serahkan ini padaku. Kalian berdua, kejarlah Peowol." "Baiklah, jangan sampai mati. Itu adalah perintah." Setelah itu, Ranju dan Godosa pergi. Peperangan pun mulai pecah. Dan Chengdu pun dipenuhi dengan ledakan. Peperangan di mana-mana. Jang Muryang berkata, perkelahian kecil berubah menjadi konflik besar yang terjadi di seluruh Chengdu. Siapa sangka satu asasin bisa membodohi seluruh Chengdu. "Apa kau tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Apa semuanya sudah keluar sekarang? Termasuk yang bersembunyi. Meski hasilnya sedikit berbeda dari perkiraanku, tapi berkat kalian sepertinya ini lebih baik dari yang aku bayangkan. Jadi aku berterima kasih karena medan peperangan ini akan jadi lebih indah." "Kurang ajar. Apa yang kamu bilang? Mari kita akhiri ini di sini." Oranju dan Godosa mulai menyerang Peowol dengan bersama-sama. Tapi Peowol masih bisa menghindari serangan dari mereka. Malahan, Peowol bisa menyerang balik mereka dengan pedang terbangnya. Godosa bergumam, "Aku pikir dia cuma berusaha untuk kabur sambil menghindari serangan kami. Tapi apa? Dia malah akhirnya menyerang balik. Bagaimana Belati bisa bergerak seperti itu?" Godosa menahan serangan Peowol dengan susah payah. Dia telat menyadari ada Belati yang mengarah ke arah dirinya. Belati itu pun meluncur cepat, membuat tangan dari Godosa sampai putus. Bukan hanya Godosa saja yang terkena serangan dari Peowol. Oranju pun terkena serangan dari Peowol. Oranju bergumam, "Mustahil. Aku sama sekali tidak melihat pergerakan belatinya. Ini berbeda dari saat bersama Yope. Siapa sangka dia bisa menggunakan belati sebebas itu." Tiba-tiba Jang Muryang berteriak, "Berhenti!" Dan dia pun langsung menyerang Peowol dengan tombaknya. Peowol menyadari hal itu. Peowol langsung mengangkat Godosa. Dan dia buat perisai oleh Peowol untuk menghindari tombak mengenai dirinya. Tombak itu pun mengenai Godosa dengan telak. Mereka semua pun terkejut melihat kejadian tersebut. Setelah itu Peowol pun langsung pergi. Oranju pun menghampiri Godosa. "Bangunlah, jangan mati." "Siapa bilang aku akan mati? Kenapa kamu mengatakan hal konyol seperti itu?" "Kapten, kejar keparat itu sekarang. Pastikan untuk menangkap dia dan membunuhnya." Jang Muryang pun pergi untuk mengejar Peowol. Kita beralih ke sebuah tempat. Di sana ada Yeti dan Seolran yang sedang melihat Chengdu yang sedang kacau. Yeti berkata, "Apa-apaan pemandangan yang gila ini? Master,
Kita harus menyelamatkan rekan-rekan kita serta Sekte Kinceng dan menstabilkan suasana ini secepatnya. Kamu benar, situasinya lebih parah dari dugaanku. Semuanya segera menuju penginapan Free Dragon. Jetty dan rombongannya pun pergi ke penginapan Free Dragon. Dengan tiba-tiba Jetty pun langsung membuka pintu dari penginapan Free Dragon. Pemilik penginapan berkata, "Penyihir, beraninya kamu memanggilku seperti itu. Tarik mundur pasukanmu. Ini adalah masalah antara penginapan Free Dragon dan Sekte Kinceng. Sekte Ime tidak berhak ikut campur. Semua orang tahu kalau Sekte Kinceng dan Sekte Ime berhubungan. Kamu kira aku bodoh? Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Aku hanya..." "Diam!" Jetty pun langsung menyerang pemilik penginapan. Tapi serangan tersebut masih bisa ditahan oleh pemilik penginapan. Tidak bertahan lama, serangan kedua dari Jetty mengenai telak ke badan pemilik penginapan. Jetty pun sudah bersiap dengan serangan ketiganya. Dengan ini berakhir sudah. Jetty pun langsung menyerang dengan kekuatan yang sangat besar. Tapi serangannya ditahan oleh Mujeong. Lama tak jumpa Sage Mujeong. Siapa sangka kita akan kembali bertemu seperti ini, Guhua. Nama dari Jetty adalah Guhua. Guhua berkata, "Aku rasa kamu bertambah kuat. Sampai-sampai asasin rendahan bisa mengelabuhimu." "Asasin? Asasin apa maksudmu?" "Asasin yang kau lempar ke jurang itu masih hidup." "Jangan bohong, dia sudah mati. Apa kamu memeriksa mayatnya?" "Mayat? Lihat, kau tidak memeriksanya kan? Karena dialah situasinya jadi seperti ini." "Apa benar dia masih hidup?" "Dia tersangka utama yang membunuh Tuan Muda Klan Guntur, yang membunuh Jenghua dari sekte kami, dan Seon dari Sekte Kinceng adalah dia." "Apa maksudmu? Kita semua dipermainkan oleh seorang asasin?" "Itu benar. Jadi mari kita selesaikan masalah di antara kita setelah membunuhnya. Kita tidak tahu apa yang dia rencanakan saat ini." "Aku menolak. Karena orang yang pertama kali menyewa asasin itu tepat berada di depanku. Tidak mungkin aku akan melewatkan kesempatan seperti ini. Ketujuh pedang dari Sekte Kinceng akan membantu penginapan Free Dragon untuk menghabisi penyihir dari Sekte Ime. Kamu memang keras kepala. Kamu memilih cara sulit, padahal aku telah menawarkan jalan yang mudah. Tebuslah kejahatanmu dengan nyawamu." Mujeong dan Guhua sudah siap saling menyerang. Mereka berdua pun mulai saling menyerang. Dampak dari serangan dari mereka berdua sampai membuat dentuman yang kencang. Di sisi yang lain ada Peowol melihat serangan yang besar itu. Dia bergumam, "Mereka sudah mulai." Kalian penasaran gimana kelanjutan peperangan antar kedua sekte? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!